Pernah gak sih kamu ngerasa bersalah cuma karena lagi gak ngapa-ngapain? Atau ngerasa harus produktif setiap waktu biar dibilang sukses? Kalau iya, mungkin kamu lagi terjebak di hustle culture. Budaya yang bilang sibuk sama dengan sukses. Tapi benarkah begitu? Di video kali ini kita bakal bahas apa itu hustle culture, kenapa bisa terbentuk, dampaknya ke kesehatan mental, siapa yang bakal menjadi korban hustle culture, dan gimana caranya lepas dari jebakannya. Halo semuanya, perkenalkan aku Hilda Putri Dianjani yang kali ini akan mengajak kamu membahas topik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama buat kamu yang sering ngerasa harus sibuk terus biar memenuhi standar Instagram. Hustle culture adalah fenomena di mana individu atau kelompok bekerja dalam jam kerja yang sangat panjang. Bahkan sampai lupa waktu. Mereka percaya bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai dengan terus bekerja dan meminimalkan waktu istirahat. Gini, bahasa bayinya adalah budaya yang memuja kerja keras tanpa henti. Semakin sibuk, semakin keren. Semakin capek, semakin hebat. Contohnya, bangga lembur tiap malam. Merasa gagal, misal sehari kita nggak produktif. Atau iri lihat orang lain update kerjaannya di sosmed. Padahal, hidup bukan kompetisi sibuk-sibukan. Terus gimana sih budaya ini bisa terbentuk? Pertama, karena kompetisi antar manusia sekarang udah gila-gilaan banget. Kita hidup di era dimana semua orang berlomba-lomba buat jadi yang paling sukses, paling cepat. Orang-orang dituntut buat udah punya rumah, punya mobil, dan karir yang mapan, bahkan sebelum usia paling. Salah satunya karena media sosial. Tiap hari kita melihat orang update pencapaiannya, naik jabatan, wisuda, nikah, buka bisnis, jalan-jalan ke luar negeri. Terus kita ngerasa, aku ngapain aja ya selama ini? Padahal apa yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita mereka. Lingkungan juga bikin tekanan makin besar. Kampus, tempat kerja, bahkan keluarga. Kadang kita dengar kalimat kayak, kamu harusnya bisa lebih dari ini. Atau, lihat tuh si A, udah sampai mana. Dan tanpa sadar, kita mulai nge-push diri kita sendiri terus-terusan. Takut dibilang gak cukup. Plus, ada juga kata-kata motivasi yang terdengar positif. Kayak yang ada di PPT ini nih. Jangan ukur harga diri kamu dari to-do list. Padahal, kata itu kadang malah bikin kita ngerasa bersalah kalau istirahat. Seolah kita harus produktif setiap waktu. Contohnya nih, kita juga pernah ada di fase terjebak dalam hustle culture. Waktu itu, hampir tiap hari kita bangun pagi, langsung buka laptop, laprak seharian, kadang sampai lupa makan, lupa ngobrol sama orang di sekitar. Rasanya, kalau nggak produktif tuh bersalah banget. Seolah-olah waktu terbuang sia-sia. Di media sosial, kita ngelihat teman-teman seumuran udah sukses. Ada yang udah punya bisnis sendiri, ada yang udah pergi ke luar negeri, ada juga yang pamer kerjaannya di perusahaan. Dan itu pasti kita mikir, aku harus ngejar mereka, harus bisa juga. Akhirnya kita pasti maksa diri terus-terusan kerja tanpa henti. Tapi apa yang terjadi? Justru kita malah burn out. Badan jadi capek, pikiran kacau, dan yang paling nyakitin, kita bisa kehilangan arah. Kita udah sibuk banget, tapi nggak tahu buat apa. Sampai suatu hari, benar-benar ngerasa mentok. Duduk depan laptop, tapi nggak bisa mikir sama sekali. Saat itu kita sadar, mungkin butuh istirahat, bukan dorongan motivasi. Akhirnya, kita coba pelan-pelan ngurangi beban, ngebiasain diri buat bilang, hari ini cukup.
Mulai ngisi waktu dengan hal-hal yang bikin hati tenang, bukan cuma debat tebal. Dan perlahan aku belajar bahwa value diri kita nggak ditentukan dari seberapa sibuk kita. Kalau kamu pikir hustle culture cuma terjadi di sekitar kita, coba lihat contoh ekstrimnya di luar negeri. Di Cina, ada yang namanya budaya kerja 996, yaitu bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam selama 6 hari. Jack Ma, founder Alibaba, mengadopsi praktik ini yang diterapkan pada karyawannya. Ada juga karoshi, sebuah fenomena di mana orang bekerja terlalu banyak sampai mati. Menurut Washington Post, pada tahun 2015, 189 kematian tercatat karena karoshi. Sementara itu, pada tahun 2016, sebuah penelitian yang meneliti kasus karoshi menemukan bahwa 20% dari 10.000 pekerja di Jepang bekerja setidaknya 80 jam per bulan. Hampir seperempat perusahaan Jepang memiliki karyawan yang bekerja lebih dari 80 jam lembur per bulannya dan sering tidak dibayar. Kemudian, 12% perusahaan memiliki karyawan yang bekerja 100 jam per bulan. Serem bukan jika dibayangkan? Ngomong-ngomong, siapa sih yang paling rentan terjebak hustle culture ini? Kita sering dengar kalau pelaku hustle culture ini biasanya para pekerja formal atau karyawan startup yang kantornya di kawasan SCBD. Faktanya, golongan informal justru lebih rentan masuk ke dalam hustle culture, terutama yang aktif di gig economy. Apa tuh? Gig economy yaitu sistem ekonomi di mana pekerjaan sementara dan kontrak jangka pendek mendominasi pasar tenaga kerja. Dalam sistem ini, pekerja tidak terikat dengan satu perusahaan dalam jangka panjang. Contoh pekerjaannya itu ada freelancer, driver ojek online yang dibayar per kerjaan, bukan per bulannya. Nah, ini yang gak kalah penting, dampaknya. Hustle culture ini tidak terlepas dari multitasking yang ujung-ujungnya malah mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dilakukan. Kebanyakan bekerja dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan seperti burnout karena kelelahan fisik mental yang ekstrim. Orang ini bisa berisiko sakit jantung, tidur yang terganggu, metabolisme tidak lancar, bahkan bisa terkena anxiety dan depresi. Hubungan sosial pun terganggu. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan. Yang paling bahaya, kita mulai nilai diri kita sendiri hanya berdasarkan seberapa produktif kita di hari itu. Terus, apa yang bisa kita lakuin biar gak kejebak terus dalam hustle culture ini? Kuncinya, kita butuh keseimbangan, bukan kesibukan terus-menerus. Coba mulai dari hal kecil. Pasang batas waktu kerja. Kita bisa nge-set jadwal kita di Google Calendar misalnya, alokasikan waktu untuk istirahat pada weekend. Kita bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat mindfulness, seperti journaling, jalan sore, minum teh atau kopi, atau sekedar mendengarkan musik. Luangkan waktu buat hobi dan teman, karena hidup bukan cuma soal kerja dan pencapaian. Kadang hal-hal kecil kayak jogging, nonton film, atau sekedar nongkrong bareng temen sambil ketawa lepas itu yang bikin hidup ini terasa lebih utuh. Hobi dan koneksi sosial bukan buang-buang waktu, tapi pengisi ulang energi kita. Tempat kita kembali jadi diri sendiri tanpa tuntutan perform, tanpa tekanan yang harus selalu produktif. Jangan bandingin hidupmu dengan highlight orang lain. Apa yang kamu lihat di media sosial itu cuma potongan terbaik dari hidup mereka, bukan keseluruhan cerita. Kamu nggak tahu perjuangan, air mata, atau lelah di balik senyum yang dipamerkan. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Fokuslah sama perjalananmu sendiri. Karena kamu berjalan di jalur yang unik dengan tujuan yang berbeda. Gak apa-apa kalau sekarang kamu belum sehebat mereka. Yang penting, kamu terus jalan
Satu langkah kecil pun tetap berarti. Dan yang paling penting, istirahat itu bukan kemunduran, itu suatu kebutuhan. Istirahat bukan tanda lemah, bukan juga kemunduran. Itu adalah bentuk penghargaan atas tubuh dan pikiran kita yang sudah bekerja keras. Kadang justru dengan berhenti sejenak, kita bisa melihat arah dengan lebih jelas. Kita bukan mesin yang bisa terus dipacu tanpa henti, kita manusia yang butuh jeda. Agar bisa melangkah lebih jauh dengan tenaga yang lebih utuh. Jadi berhenti sebentar bukan berarti gagal, tapi justru pilihan bijak untuk tetap waras dan seimbang. Jadi kamu masih mau bangga karena nggak sempat istirahat? Atau udah saatnya kamu pilih waras daripada terus-terusan gas? Karena di dunia yang terus mendorong kita buat berlari, memilih untuk berhenti dan bernafas adalah bentuk keberanian. Terima kasih sudah menyimak. Saya Hilda Putri. Semoga kamu selalu diberi kekuatan untuk memilih waras, bukan sekedar produktif.